Hai Sobat Freaks, balik lagi ke channel Berkebun Bersama Eros. Kali ini saya mau tunjukin hasil dari kebun saya nih teman-teman. Gak begitu belum seperti yang master-master lain lah yang sampai puluhan dompol. Tapi ya lumayan lah. Ini juga. Ketika melihat tanaman kita berbunga dan berbuah, itu tandanya tanaman itu sehat teman-teman. Jadi pupuk yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Ini Baikonur ini apa namanya, pertumbuhannya bisa dilihat nih ya. Saya mau kasih lihat teman-teman, ini ada buah. Ini buah, ini masih dari tangkai yang sama nih, ini tangkai yang sama. Kemudian dibelok ke sini, ini ada buah, ya. Ini ada bunga, ini ada bunga. Kemudian kita balik lagi ke sini, ini ada buah, ini ada bunga nih, lumayan banyak bunganya. Ini juga masih bunga. Itu juga ada bunga lagi. Kemudian di sebelah sini, ini kan masih batang yang sama nih. Ini ada bunga. Nah ini bunga. Ini juga bunga teman-teman. Di sini juga ada ini bunga lagi. Di sini ini bunga sedikit nih. Kemudian di sebelah situ, bawah tuh. Di sini, di atas itu ada bunganya semua. Dan di atas sebelah sana ini ada bunga. Kemudian ini ada buah itu bunga. Ini buah. Di sini ada buah. Kemudian di daun-daun ini juga ada bunganya. Ada bunga. Ini juga ada bunga. Dan di sini juga nih. Ini ada bunganya. Di sini juga ada masih. Nih, nah, bunga. Dan ini juga masih Baikonur juga. Nah, jika kita memberikan pupuk yang sesuai untuk tanaman kita, maka tanaman kita itu akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan seperti yang kita harapkan teman-teman. Ini juga di bunga, lihat nggak? Ini juga ada bunga lagi. Ini adalah Coachella yang masih pada berbunga. Seperti temannya Jupiter, dia juga berbunganya bergerombol. Nah yang ini Coachella. Ini adalah Scarlet Royal. Lalu ini YB. Bunga Krasota walaupun kecil. Bisa nangkap gak ya? Kamera saya agak susah untuk difokus. Oke, nah yang ini adalah Red Master. Nah, jadi ini adalah hasil dari penggunaan pupuk kimia.
Banyak yang bilang saya hanya menggunakan pupuk kimia seperti yang di video saya. Tapi sebenarnya saya itu menggabungkan antara kimia dengan organik, teman-teman. Di mana organiknya? Nah, organik yang saya pakai itu adalah sebenarnya di media tanam. Jadi setiap 1 bulan sekali saya memberikan media tanam saya berikan pupuk organik, yaitu pakai pupuk kandang sebulan sekali. Ya kan, saya juga tidak anti dengan organik, tapi saya menggunakannya adalah di media. Nah, buat teman-teman nih yang kemarin membahas tentang mana yang lebih baik antara kimia sama organik, saya bilang teman-teman bahwa sebenarnya keduanya itu perlu. Kalau teman-teman mau mengejar sesuatu yang lebih terukur, teman-teman tetap perlu pupuk kimia untuk pemberian langsung ke tanaman. Nah, terus pupuk organik berarti kurang bagus? Enggak juga, pupuk organik juga bagus, tapi kadang-kadang penerapannya kita yang salah. Contoh gini, kebanyakan yang terjadi itu adalah pemberian POC yang salah. Teman-teman perkirakan POC itu adalah pupuk organik cair. Memang sih bahasanya itu pupuk, tapi apakah teman-teman udah memberikan pupuknya? Coba dilihat racikan POC kalian. Kalau isinya masih susu, telur, ya, sama gula merah ataupun molase yang teman-teman bilang itu, terus kemudian teman-teman kasih bakterinya seperti E4, itu teman-teman belum memberikan pupuknya, itu baru memberikan bakterinya aja, bakteri pengurai. Jadi sebenarnya POC itu adalah bakteri yang dikembangkan kemudian untuk digunakan sebagai pengurai dari zat-zat yang diberikan. Biasanya POC itu harus dicampur lagi, misalnya dengan jantung pisang atau sampah sayur-sayuran, itu baru benar. Hasilnya nanti ekstraksi dari pembusukan dan penguraian si sayur-sayuran ataupun benda-benda organik lainnya itu oleh bakteri. Nah, itulah baru jadi pupuk. Kalau POC-nya teman-teman itu masih isinya cuma bakteri dan gula aja, molase, itu berarti belum menjadi pupuk, teman-teman. Tapi itu baru ngembangin si bakterinya aja, bakteri pengurai. Ingat ya, bakteri itu bukannya jahat, tapi ada juga bakteri yang berguna, yaitu bakteri pengurai. Jadi jangan salah paham nih antara pupuk POC dengan bahan dasarnya, yaitu si bakteri pengurai itu tadi. Itu sama aja gini. Di beberapa kasus banyak orang memberikan POC yang isinya hanya baru si bakterinya aja ke tanaman, ke media tanamnya itu. Diberikan seminggu sekali. Terus apakah itu akan membuat tanaman jadi sehat? Enggak juga. Soalnya kenapa? Enggak ada yang diurai. Penggambaran gampangnya gini, teman-teman. Misalnya teman-teman punya satu tempat dapur atau ruang makan, isinya, atau meja makan ya, isinya semuanya makanan. Terus teman-teman datangin 10 orang untuk makan. Nah, 10 orang itu makan mungkin nggak habis. Terus kemudian teman-teman datangin lagi rombongan kedua, 10 orang lagi. Mungkin makanan itu tadinya tinggal setengah, karena tinggal seperempat atau bahkan kurang dari seperempat. Lalu teman-teman datangin lagi rombongan yang ketiga, jadi 30 orang makan. Apakah cukup? Itu juga sama seperti kasusnya POC. Ini media cuma segini, kita kasih POC bakteri aja yang nggak ada unsur-unsurnya yang belum diurai, hanya si bakteri sama molase yang kita udah kembangkan, kita kasih ke sini. Di media ini mungkin diurai sama yang pertama kali, lantas kita nggak tambahin lagi pupuk kandang atau nggak tambahin lagi bahan organiknya, masukin lagi POC. Kemungkinan besar yang tadinya setengah ini udah diurai, dia akan habisin lagi yang setengah yang sisanya. Apalagi sekarang lebih banyak kan bakterinya, mikrobakternya. Nah, bahannya udah habis, nggak ada lagi. Minggu ketiga kita kasih, ya nggak ada peranannya. Akhirnya nggak ada fungsinya si mikrobakternya. Karena apa? Karena nggak ada lagi bahan organik yang perlu diurai. Gitu teman-teman. Jadi jangan salah paham tentang pupuk organik juga POC. Kalian harus mesti pelajarin lagi kandungan dari si POC-nya juga. Bukan berarti POC jelek ya dibandingin dengan pupuk kimia, enggak.
Kemudian yang kedua, POC itu tidak quick respon atau gini, ibaratnya tidak langsung berpengaruh pada si tanaman, karena bahan baru organiknya itu perlu diurai dulu, baru kemudian bisa diserap oleh si tanaman. Jadi butuh waktunya, jangka waktunya itu agak lebih panjang dibandingkan pupuk kimia. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, pupuk-pupuk organik itu tidak bisa diukur pelepasan unsurnya. Jadi ya bahan-bahan yang diurai itu kita tidak bisa ukur kandungannya. Beda dengan pupuk kimia yang bisa kita atur kandungannya atau kita bisa ukur. Gitu teman-teman. Sedikit gambarannya seperti itu. Nah, lantas bagusan pupuk kimia dong? Enggak. Pupuk kimia itu hanya membantu memenuhi kebutuhan si tanaman itu seketika pada saat itu aja. Tapi pupuk kimia itu tidak bisa menggantikan unsur hara yang dibutuhkan tanaman di media. Kalau kita kasih pupuk kimia aja, maka media ini lama-lama akan tandus, karena unsur haranya nggak ada yang tergantikan. Beda dengan kita kasih pupuk organik. Tapi pupuk organik juga jangan yang cair teman-teman. Kalau pupuk organik yang cair, nggak ada pengganti unsur haranya. Itu kan semua ekstraksi aja. Gitu. Kalau teman-teman mau kasih pupuk organik cair, silakan kasih. Tapi tetap tanaman itu membutuhkan pupuk organik yang padat untuk sebagai pengganti hara yang hilang diserap oleh si akar tanaman. Gitu teman-teman. Jadi mulai sekarang janganlah membandingkan mana yang lebih baik antara kimia sama organik. Keduanya butuh. Saya bisa punya tanaman seperti ini bukan berarti saya berhasil ya, tapi setidaknya untuk sebagai kelas penghobi bisa menghasilkan buah yang ada beberapa dompol. Ya, saya udah bersyukur. Itu karena bantuan pupuk organik di media serta pupuk kimia untuk tanaman langsung. Itu teman-teman. Simple kan? Oke, jadi mulai sekarang pertimbangkan pemberian pupuk kalian, di mana yang kalian butuh, apa yang kalian mau. Kalau memang kalian maunya lebih ke arah organik semua, ya monggo silakan. Tapi ingat POC-nya harus ada unsur yang bisa diurainya. Jangan hanya si mikrobakterinya aja yang kalian kasih. Oke teman-teman, itu aja sekilas dari saya. Semoga tanaman kalian terus berbuah dan sehat terus, jadi panjang umur juga tanamannya, bisa selalu membuahkan dan memberikan kebahagiaan buat kalian selama-lamanya tanaman itu. Oke teman-teman, teruslah berkebun. Sampai jumpa lagi.